Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waridu ya'ti min hadrati qaharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa zamaghahu bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmighuhu fa idza huwa zakhiq. Al-waridu adapun limpahan karunia yang diberikan oleh Allah berupa hidayah, berupa kebaikan, nambah ketaatan, bahkan sampai ma'rifat. Yati itu datang dari Allah itu min hadrati qaharin, ya, dari hadrati qaharin, dari Allah, yaitu zat yang maha qahar. Qahar itu mengalahkan. Li ajli zalika, oleh karena yang demikian itu, la yusadimuhu syai'un, itu apabila berbenturan dengan sesuatu, kalau Allah sudah mau kasih, datangkan limpahan karunia kepada seseorang, pada kita semua, la yusadimuhu syai'un illa zamaghahu. Apabila berbenturan dengan sesuatu, apa berbenturan dengan sesuatunya itu? Umpamanya diri kita ini masih banyak nih setannya, banyak lahirnya dalam hati kita ini masih banyak kotorannya, ya. Kalau Allah sudah mau berikan limpahan karunia pada kita, la yusadimuhu syai'un illa zamahu, kecuali Allah menghancurkannya, gitu. Nah, kama qala Allah fil Qur'anil Azim, seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anil Azim dalam surat Al-Anbiya ayat 18. Illa zamaghahu bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayudmighuhu fa idza huwa zakhiq. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Anbiya ayat 18, Allah menjelaskan bal naqzifu, bahkan Allah melemparkannya bil haqqi, dengan yang hak, 'alal batil, terhadap yang batil, fayudmighuhu, maka kemudian Allah menghancurkan kebatilan itu, fahiza huwa zahiq, maka kemudian huwa zahiq, kebatilan itu akan lenyap. Kita masih berbicara tentang hidayah Allah pada kita, limpahan karunia. Limpahan karunia Allah yang dimaksud di sini merupakan berbentuk harta secara materi, secara fisik, bukan. Yang dimaksud itu tambahan-tambahan hidayah pada kita itu. Ya. Allah berikan seseorang kita, itu kata Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal ini, apabila Allah menghendaki limpahan karena diberikan kepada seorang, ya, itu seseorang maksudnya Allah memberikan kepada kita semua, di antara kita itu, ya, siapapun kita, baik di dalam masjid ini maupun di luar masjid, itu min hadrati qaharin, itu dari Allah yang punya sifat mengalahkan. Jadi kalau Allah sudah mau milih, Allah ingin nambah-nambah hidayah pada seorang, siapapun orangnya yang Allah sudah kehendaki untuk itu, maka hidayah itu datang dari Allah yang punya sifat qahar, mengalahkan. Artinya apa? Ketika akan datang hidayah diberikan kepada seorang, la yusadimu syai'un illa zamaghahu. Apabila bertentangan sesuatu dengan kehendak Allah akan mendapatkan hidayah kepada seorang itu, maka illa zamaghahu, kecuali Allah menghancurkannya, keburukannya itu. Gitu. Jadi artinya, Pak, bukan soal kita bukan anak ustadz, bukan soal kita anak kiai, bukan soal kita udah tua, masih muda, enggak. Ya. Kenapa? Allah itu memberikan hidayah, memberikan tambahan-tambahan kebaikan itu kepada yang Dia suka. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah itu kepada yang Allah yang kehendaki, yang Dia kehendaki. Bisa jadi dia dulu bukan apa-apa, tapi dia sekarang apa-apa. Dulu dia jauh dari masjid, tapi Allah kasih tambahan hidayah, dia rajin. Nah, gitu. Nah, kalau Allah sudah mau berikan sesuatu pada kita, maka di sini adalah seluruh keburukan-keburukan yang ada pada diri kita dihancurin itu. Makanya kalau orang-orang kita lihat nih ya, kita rasakan aja diri kita nih. Kalau semakin kita jadi orang baik, semakin orang taat, berarti di situ Allah nambah hidayah itu sama kita tuh.
Kita rajin banget, takut ketinggalan sholat berjamaah. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat, ini kok saya biasa, tapi kalau kita renungkan, oh berarti Allah lagi nambah hidayah, sudah nambah hidayah kita. Nah, kalau ketika Allah nambah hidayah pada seorang, maka keburukan-keburukan kita yang biasa kita lakukan sedikit demi sedikit akan hancur. Hilang, Pak. Yang dulu pengennya ke sana ke sini mancing sana dan semuanya keburukan hilang. Percaya dah. Iya. Kenapa? Karena Allah udah mendekati kita tuh. Ini dasarnya. Jadi tanpa disadari, Pak, sedikit keburukan yang dulu biasanya malam, yang dulu biasanya subuh-subuh masih tidur, yang dulu kadang-kadang orang senang kita susah, orang susah kita senang, nggak ada lagi tuh. Dia nggak ada rasa begitu-gitu. Nah itu. Kenapa? Karena Allah sudah akan memberikan kepada kita semua yang disebut yang disebut dengan al-warid. Warid itu limpahan-limpahan karunia. Oke, bersyukur, Pak. Ya, coba dah rasakan kita sekarang. Kita aja, ya. Jangan kita. Siapa aja yang semakin baik, semakin Allah tambah hidayahnya, limpahan-limpahan karunianya. Nah, lihat dia pengennya berbuat baik. Nggak ada rasanya pengen berbuat buruk sama orang. Kenapa? Karena tanpa disadari, datangnya hidayah pada dia itu menghancurkan yang lain. Habis, Pak. Ustaz, kok ada orang baik tapi masih berbuat buruk? Ya berarti al-warid belum datang. Gitu, sholat tapi masih buat tidak baik, waridnya belum banyak, belum datang. Maka terus aja kita. Terus aja, nanti Allah berikan tambahan hidayah itu kepada kita. Gitu. Oh ya, luar biasa ini. Ya. Paksain, jadi pakai ilmu paksain tuh. Ini kan hujan nih, gerimis. Kalau enaknya ngapain kita dulu? Ringkuk, tidur, ngapain ke masjid? Kan? Tapi kalau Allah sudah berikan hidayah, dia yang begitu-begitu itu, yang malas-malas, yang nggak enak-enak itu udah dilakukan. Kenapa? Karena al-warid sudah datang limpahan Allah karunia. Maka bersyukur, tambahin ya, kita jaga tuh, jaga hidayah yang sudah ada pada di kita, ya, agar terus kita lebih kalau istilahnya saya istilahkan dengan listrik itu, bohlamnya dari 5 watt nambah 10 watt, nambah 15 watt, nambah 25, terus nambah 50, nambah 100, terang. Kalau sudah terang hatinya, gelapnya jalan dari gang ke gang itu terang. Kenapa? Karena hatinya yang terang, meskipun jalanannya benar ya? Ya Pak ya? Iya. Tapi kalau hatinya gelap, pasang lampu bohlam 100 watt tuh di jalan semuanya. Karena hati yang gelap, ya nggak datang. Karena hatinya gelap. Ya. Nah, ini pasal menjelaskan kepada kita bahwa artinya ketika limpahan-limpahan Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada manusia, siapa aja kita, maka ya keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita tanpa disadari oleh kita itu semua lama-lama tersingkirkan. Jadi kita jadi orang baik. Allah pilih kita, Pak. Ya, Allah pilih kita tanpa kita tahu bahwa Allah sudah pilih kita. Maka alhamdulillah ya Allah. Gitu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 18. Jadi pengarang kitab ini mengambil inspirasi Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 18 baru berpendapat seperti itu. Ayatnya mana? Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayudmighuhu fa idza huwa zahiq. Nanti Bapak periksa. Ya, benar enggak ayat 18 itu? Ya. Makanya kalau saya ngajar di tempat lain, mereka bawa HP. Kalau saya ngerujuk ayat, dia kan browsingnya, anak-anak kan pintar sekali, cepat. Benar enggak disesuaikan? Oh iya. Oh ini benar ayatnya, dasarnya ini itu.
Tapi jangan bawa HP buat ini, ya. Yang enggak, kalau yang buat begitu nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita kalah main bola. Main bola itu kalau lagi main dilupain, HP ditinggal. Kita mau sholat HP bawa, tapi dibawa apa-apa. Tapi untuk merujuk itu boleh. Kajian-kajian itu bagus. Kenapa? Karena memang lebih cepat. Apalagi kan pakai, kalau orang sekarang itu iya ya. Wah, cepat sekali. Dia lebih pintar, Pak, dari ustadz. Nanya apa aja tahu dia. Nanya aja tahu, luar biasa ilmu sekarang. Cuma ya itu nggak punya hati. Ya, makanya nggak cocok dia jadi hakim. Ya kan pakai ilmu pengetahuan aja. Kalau hakim itu kan pakai hati. Apanya? Mutusnya itu. Gitu, nggak pakai hati itu. Kalau ilmu pengetahuan kita kalah, Pak. Bapak beli apa aja pakai langsung apa aja yang nggak tahu. Sampai dibuatin apa, surat apa kayak kita minta nih, tahu aja, Pak. Seluruh Indonesia, ya seluruh negara ya, karena memang dia sudah tahu apanya, database-nya sudah semuanya kan pakai internet, jadi tak bisa ngambil dari mana-mana. Gitu. Baik. Nah, ayat ini menjelaskan ya, bal naqzifu bil haqqi, apabila Allah melemparkan atau menyampaikan yang hak alal batil, maka dia yang batil itu fayudmiguhu faiza huwa zahiq, maka kemudian menghancurkan yang hak, fayudmiguhu, kemudian bal huwa zahiq, dan kemudian al batil itu zahiq, bisa jadi hancur habis. Kan kalau kita ini ayatnya udah disinggung ya oleh Allah. Janganlah, saya ayatnya sering baca ya. Ayatnya surat Al-Isra itu. Wa minal ladzi fatahajjat bi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqama mahmuda wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayatnya juga. Ya. Jadi kalau hak sudah datang, maka batil itu akan hancur. Innal batila kana zahuqa, sungguh yang batil itu akan hancur semua. Gitu. Ini ayat. Nah, jadi kembali kepada pasal ini, maka kalau kita introspeksi diri sendiri, sekarang kita sudah menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah Allah, ya. Itu berarti tanda-tandanya Allah sudah berikan warid pada kita. Tinggal ningkatin, Pak. Ningkatinnya apa? Limpahan-limpahan hidayah ini harus sampai kita kepada Allah yang disebut dengan ma'rifat. Ya. Jadi kalau kita sudah ma'rifat dalam kajian alat tasawuf, itu berarti kita sudah memandang segala sesuatu bukan dengan syariat, bukan dengan mata lahir, tapi banyaknya memandang dengan mata batin. Kalau kita sudah bisa memandang sesuatu dengan mata batin, yang ada kita banyak maklum. Yang ada kita banyak maklum. Apa itu banyak maklum? Kita memaklumi keadaan. Ya udah, memang keadaan demikian kan, masing-masing orang beda, silakan. Gitu. Jadi kita banyak maklum. Tapi kalau kita memandang dengan sini, banyaknya kita banyak menyalahkan. Enggak suka keadaan, ya, ada hujan mulu, panas mulu, ya, gitu ya, banyak menyalahkan. Tapi kalau kita sudah memandangnya dari sini, hujan banyak manfaatnya sama orang, pohonan, tumbuhan itu enggak akan tumbuh, itu pohon-pohonan kalau enggak ada air hujan, siapa yang makan? Gitu. Kita nyiram juga kadang-kadang pakai air doang, padahal dia butuh gizi. Itu kalau ngomong kita dengar itu, masa air mulu, Pak, kasih tiap pagi sore. Ya padahal butuh pupuk juga gitu. Kita juga makan kan begitu. Coba kalau kita udah bisa memandang seperti itu, berarti kita sudah al-waridnya sudah datang. Gitu. Disiram aja bagus ya, tapi kalau tambahin pupuk lebih bagus lagi. Iya kan, sama seperti kita makan itu. Makan sama tahu sama tempe enak ya, enak daripada nggak ada makanan. Kalau dulu saya, Pak, mau adek tanya, tahu
Makan itu kalau pagi bisa makan, sore belum tentu, masih mikir. Iya, dirasakan. Makan itu dibagi. Dibagi kenapa? Karena berasnya sedikit, anaknya 6 dibagi dulu supaya kebagian. Merasakan gitu ya. Sekarang kita udah alhamdulillah nggak seperti dulu. Ya, mudah-mudahan. Nah, itu berarti Allah kasih tambah rezeki banyak kita. Ya, kalau kita sudah datang warid, akhirnya kita banyak berbagi. Nah, orang nggak melihat sesuatu, nggak mudah kita menyalahkan orang, nggak mudah menyalahkan diri sendiri. Ya sudah, memang Allah sudah takdirkan demikian. Jadi enjoy aja dalam keadaan apapun. Ya, kan yang sulit itu Pak, kita tidak menerima keadaan yang Allah berikan, itu yang jadi masalah bagi kita. Tapi kalau kita menerima keadaan, ini hujan subuh-subuh, ya kan ada payung. Ini panas banget, ya kan kita bisa berteduh, kan gitu. Karena panasnya itu penting juga. Nah, kalau ibu-ibu nggak ada panas, ngejemur gimana? Karpet ini kan makanya udah berbulan-bulan wanginya masih ini ya. Ini kenapa ya? Karena nggak kena panas. Makanya alhamdulillah itu saya lihat nanti nanti ini butuhnya apa berapa kita bicarain ya nanti supaya untuk kita apalagi Ramadan mau datang biar kita nambahkan. Satu orang sujud di karpet ini kita sedekah jariyah. Kita masih hadisnya masih ingat ya. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Anak Adam itu apabila meninggal dunia, kita semua itu terputus amalnya. Yang biasa ngaji nggak bisa ngaji, yang biasa sholat nggak bisa sholat, yang bisa sedekah nggak bisa sedekah, putus sudah. Nggak bisa dia. Illa min salasin, kecuali salah satunya 3 perkara yang nggak terputus itu. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Yang termasuk shadaqah jariyah yaitu yang terus kita meninggal dunia ini karpetnya masih dipakai. Apa yang dipakai? Terus berpakai. Tapi di dalam teori tentang sedekah itu ada 2 pendapat itu. Ustaz, gimana kalau karpet yang dulu dipakai, yang ini kan udah nggak dipakai orang, berarti pahalanya ini ya, pahalanya hilang ya. Boleh nggak dijual? Ya boleh aja dimanfaatkan sama orang lain. Umpamanya di musola lain tuh nggak punya, kasih, bersihin dulu, tapi jangan yang bau dikasihin orang, kasihan. Kita aja nggak enak, nggak nyaman, apalagi orang lain. Bersih, kasih. Mana musola yang kurang gitu Pak, manfaat semua. Bahkan di dalam ilmu tentang wakaf yang sekarang, wakaf itu bisa dijual Pak. Tapi dimanfaatkan. Kalau orang dulu kan wakaf nih, Quran sampai busuk-busuk, ini maaf ya, tutup. Quran coba saya mau tanya itu, ada yang baca nggak itu yang di atas yang udah gitu? Ada yang baca nggak? Enggak kan? Enggak. Itu kalau orang Malaysia bilang laskar tak berguna itu. Ya dibaca nggak bisa, dibuang nggak boleh. Iya. Kan buat apa ini? Kalau ini ya selamatkan, selamatnya gimana? Ya dibakar, dipakai umum bedroom, dibakar. Kan yang supaya bisa manfaat gitu, azas manfaat. Umpama wakaf nih gimana nih kalau caranya supaya ya wakafin lagi, kalau enggak umpama yang bisa dijual, kemudian uangnya dimanfaatin lagi untuk yang lain yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya percuma juga, gitu ya. Baik. Kemudian satu pasal lagi saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in wallazi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Kaifa yahtajibul haqqu, bagaimana mungkin yahtajibu terhijab, enggak kelihatan al haqqu Allah Subhanahu wa taala bi syai'in tertutup dengan sesuatu. Wallazi yahtajibu bihi huwa fi zahirun wa mawjudun hadirun. Wallazi, sedangkan katanya ya yang dijadikan, yahtajibu yang menghijab, yang dijadikan oleh Allah seluruh makhluk selain Allah ya, huwa fihi, huwa itu Allah fihi berada di dalam ya, ada di dalam seluruh makhluk yang dijadikannya. Zahirun itu bersifat nampak zahir, wa maujudun dan ada, hadirun dan hadir. Ibnu Athaillah bingung nih pasal ini. Kenapa? Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Kok bisa ya? Bahasa kitanya deh. Kok bisa ya Allah itu enggak terlihat dari sesuatu yang diciptakannya itu?
Padahal dari seluruh ciptaan-ciptaannya itu di bawah belakangnya itu Allah. Kalau nggak ada Allah nggak jadi. Gitu. Kok bisa ya orang nyalain hujan? Padahal di situ yang nurin hujan Allah, itu bahasa saya. Kok bisa ya ini gelap, orang nggak ngelihat siapa yang menggeser matahari sehingga ini sekarang bumi di bagian kita gelap. Kok bisa ya orang terhalang sampai berpikir gitu? Kok bisa ya? Ya orang banyak nyalakan sesuatu. Artinya Allah nggak nampak di dalam pandangan dia dari kejadian-kejadian alam yang ada. Sampai bingung saya nota. Bahkan kadang-kadang katanya di sini ya orang banyak yang terhijab dengan sesuatu yang di belakangnya sebenarnya Allah itu hadir, Allah itu maujud, Allah itu zahir, nampak. Bapak bisa jawab? Kenapa? Kenapa banyak orang begitu katanya? Kan ini pertanyaan Sayyidina Tela. Padahal dari seluruhnya, dari seluruh makhluk yang ada, itu teorinya tidak ada sesuatu kecuali ada yang menciptakan. Ya kan Pak ya? Tidak ada sesuatu kecuali ada yang menciptakan. Nih, tuh alat perekam tuh. Ada yang nyiptain nggak? Ada. Nih. Air, ada yang ciptain. Kue, ada yang buat nggak? Nampak nggak? Yang nggak nampak bagi orang yang mata memandang dari sini, mandangnya cuma mata. Ini air, ini kue. Tapi bagi orang yang tahu, oh ini ada pabriknya, oh ini ada yang buat kuenya. Sampai saya notnya bingung, kok Allah itu nggak hadir, Allah itu nggak ada dalam pandangan seseorang. Allah itu nggak maujud, terhalang oleh ciptaan-ciptaan. Gitu. Kenapa? Pertanyaannya, Bapak bisa jawab. Kenapa banyak yang masih pandangannya terhalang dari seluruh apa yang ada dalam alam yang diciptakan sebenarnya Allah ada? Kenapa pandangan orang itu terhalang tembus kepada Allah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Pak Haji Kasar. Kenapa? Ini pertanyaan saya tadi lah. Kita bisa jawab gak? Hah? Apa? Nafsu. Kenapa Allah nggak kelihatan? Karena mandangnya dari sini. Mata kita ngelihat kue, tapi nggak ngelihatnya dari siapa yang ciptakan ini sini aja. Ya, betul tak? Kita ngelihatnya air, tapi nggak memandangnya, pandangannya itu ke sini, ke hati itu memandang, oh ini ada yang cipta air. Padahal seluruh dari yang ada di situ, ini hanya contoh-contoh saja ya. Padahal dari seluruh yang alam yang ada itu Allah hadir, Allah ada Pak. Jangankan begitu. Kenapa dalam sholat itu kita nggak bisa mandang Allah? Padahal yang nama ihsan itu tadi, akan kita melihat, meskipun Allah melihat kita, tidak melihat kita, tapi meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat. Kenapa sih Allah nggak hadir dalam sholat? Kadang-kadang nggak khusyuk, ya kan? Sholat kita kan banyak nggak khusyuknya ya. Tapi jangan merasa resah. Ini pasal berikutnya kalau kita belum khusyuk ada nih jawabannya. Nggak usah resah gitu ya. Kenapa sih kadang-kadang kita sholat Allah gangguannya banyak? Ya, ada yang suruh ke sini, nanti habis ngaji saya berjanji sana, kok hujan ya? Gimana berangkatnya? Nyelesain masalah lagi sholat. Allah kan nggak hadir di situ. Nah, jadi Syekh Natillah sampai mengatakan kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Kenapa sih dalam pandangan seseorang itu ya Allah kadang-kadang itu terhijab, terhalang dengan sesuatu. Kita nggak sampai tembus pandangan Allah. Jadi ngelihat seseorang keadaannya begini, kita nggak sampai pandangannya kepada Allah. Kenapa dia begitu? Gitu. Jadi kita berhenti pandangan kita sampai melihat orang itu. Orang itu umpamanya nggak suka sama kita. Kita berhenti sampai memandang orang itu nggak suka sama kita. Sehingga kita balik nggak suka sama orang itu. Tidak sampai pandangan kita sifat dia itu yang ciptakan itu Allah, dia nggak suka, ya jangan kita nggak suka juga. Ya, kalau kita nggak suka juga kan sama aja. Gitu. Ngerti ya?
Nah di sini yang membedakan tuh antara orang yang ma'rifat yang sudah sampai udah datang wahyu pada dia atau belum. Itu. Ya. Nah, baik. Mudah-mudahan sekarang kita tuh ya bisa sampai melihat bukan hanya dengan lahir pandangan kita. Bapak kalau saya tanya nih ya, Ibu boleh jawab, Bapak boleh jawab. Kenapa kita nanti 2 minggu lagi Ramadan datang sama kita? Saya mau tanya jawabannya. Kenapa? Kenapa Ramadan datang lagi ke kita? Kalau kita berpikir lahir, waduh, puasa lagi, gak makan lagi saya, iya, aduh, Ramadan berat ya. Tapi kalau kita memandang dengan yang batin, coba pandang batin, Ramadan datang, senang nggak? Kenapa? Karena itu bulannya raja mau datang, Presiden Prabowo mau datang, contoh saya contohin begitu. Seandainya Presiden Prabowo datang ke sini, gimana Pak? Waduh, kayaknya pakaian-pakaian yang bagus sudah pakai, kita udah siap-siap, gitu ya. Iya, kita bayangkan tuh gitu. Padahal Pak Prabowo ini ciptaan Allah ya. Gitu. Cuma kita nggak paham tentang Ramadan itu apa. Gitu. Jadi seakan-akan kita hanya melihat ya udah bulan Ramadan kita suruh puasa, malamnya tarawih, kalau bisa tarawih, kalau bisa enggak karena sunnah. Jadi nggak sampai memahami kenapa sih Ramadan itu disuruh datang sama kita. Gitu. Jadi baru hanya norma kita tahu bahwa bulan Ramadan itu dibagi 3 katanya. Meskipun itu banyak ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Awalnya rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, yang ketiganya itu minan. Nah, kalau dikaji hadisnya itu kalau Ustaz Adi Hidayat itu dhaif ya. Sebab kalau udah rahmat di 10 awal berarti dia nanti tanggal 11 12 enggak ada rahmat Allah ya. Kalau tengahnya maghfirah 10 sampai 20 maghfirah ampunan Allah. Lah kalau orang yang puasanya tanggal 21 sampai akhir enggak ada maghfirah ya. Betul? Yang enggak kita. Makanya hadisnya banyak enggak dhaif, tapi banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz ya karena untuk motivasi aja, Pak. Kalau kita kaji hadisnya banyak yang dhaif begitu. Karena berpikirnya nanti berarti ikun minan nar terakhir dari tanggal 21 sampai tanggal 30 ikut minan nar, bebas dari api neraka. Padahal saya tujuannya bebas dari neraka supaya masuk surga. Berarti puasanya dari tanggal 21 aja. Betul? Kan bisa berpikir gitu ya. Benar enggak logis kayak itu? Iya, Pak. Enggak, semua bulan dari awal sampai 1 itu rahmat sampai 30. Maghfirah 130, ikun minan nar 1 sampai 30. Gitu. Baik ya, tapi jangan diperdebatkan yang begitu. Ya, saya nyampaikan ya, kalau ada usaha nyampaikan ya silakan aja, kita dengerin aja. Apa? Tapi kalau kita dilogikakan ya begitu nanti pikirannya. Saya puasa milih aja dari tanggal 21 supaya bebas dari neraka. Orang bebas dari neraka pasti masuk surga kan? Ya kan? Wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan. Nah, jangan dipahami. Ya, enggak boleh gitu, milih-milih. Tanggal 21 katanya biasanya malam-malam ganjil Lailatul Qadar datang. Dia itikafnya tanggal 21, 23, 25, 27. Yang lainnya tidur malam-malam biasanya. Ya enggak boleh begitu. Itu namanya ngintip-ngintip. Tapi udah itikaf bagus. Ya, udah bagus. Iya, daripada enggak gitu. Nanti kita itikaf gitu. Itikaf di sini aja apa. Kalau saya ada tugas-tugas lain enggak apa. Itikaf aja. Orang untuk diri sendiri gitu ya. Dah. 2 pasal ini menjelaskan pada kita, mudah-mudahan di pagi ini kita keluar dari masjid ini nambah tuh. Ya, penglihatan batin kita tuh pada segala sesuatu. Sampai pasal ini muncul, Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam menanyakan tuh. Bingung dia. Bingungnya kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in. Kenapa sih ya? Ya, orang itu banyak
terhijab Allah itu dalam pandangan dirinya dengan sesuatu yang suatu itu merupakan ciptaan Allah. Gitu. Ya, baik, kalau kita udah sadar demikian, udah memahami semacam itu, maka hadirnya Allah bukan hanya dalam sholat. Yang kita melihat hadirnya Allah itu dalam semua keadaan kita. Makanya orang-orang sufi itu, orang yang punya organisasi anak tasawuf yang umpamanya Al-Qadariyah, Asabandiyah, itu kan, itu selalu dia nyebut Allah dalam semua keadaan. Kenapa demikian? Karena Allah harus hadir. Hadirnya Allah itu dimulai dari mulut dia ke sini. Jangan hadirnya Allah itu hanya dari ucapan, tapi artinya enggak. Sama seperti yang dalam surat Al-Qiyamah Allah sindir kita. Pada minggu yang lalu saya sampaikan dalam surat Al-Qiyamah ayat 18, cara baca Quran itu kata Allah, ya, fa iza qara'tal Qur'an fattabi Qur'ana summa inna alaina bayana. Ingat kan? Lupa ya ayat itu ya. Minggu lalu saya sampaikan. Cara baca Quran kita itu dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 18. Fa idza qara'nahul Qur'an, apabila qara'na kami membaca Quran, kita membaca Quran, maksudnya Qurannya ada. Itu jangan hanya baca fattabi Qur'ana. Perintahnya itu fattabi fil amar. Fil amar itu al-aslu fil amri al-wujub, wajib. Ketika kita baca Al-Qur'an, fattabi Qur'ana, ikuti Al-Qur'an. Kalau sudah diikuti, tsumma inna alaina bayana, kemudian kami yang menjelaskan nanti langsung masuk ke hati kita tentang penjelasan-penjelasan Al-Qur'an itu. Tapi ikuti dulu. Ikuti itu apa caranya? Ngerti kita tuh apa yang kita baca. Ikuti tuh, terjemahin tuh. Satu. Setelah terjemahin ikutin. Mana yang diharamkan Al-Quran, nggak usah lakukan, nggak boleh. Mana yang diperintah, laksanakan. Itu ngikutin aja. Nah kalau sudah begitu, summa inna alaina bayana, kemudian kami yang menjelaskan nanti di hati-hati kita nih keterangan Al-Quran itu. Nanti Al-Quran itu enggak hanya di sini, sudah di sini. Tuh. Kan kita baca Quran itu udah ya, masih jarang-jarang ya. Ramadan tingkatin. Tapi bacanya caranya katanya jangan hanya baca. Kalau ngarepin pahala aja, ya memang udah bagus, tapi akan lebih bagus lagi ikuti itu terjemahnya itu. Karena Al-Quran itu petunjuk, bukan kita bacaan. Kalau hanya dibaca ya sudah, kita baca Yasin ya sudah. Saya mau tanya. Pernah nggak Bapak baca Yasin tahu artinya, diartiin? Jarang ya? Berhentinya sampai fa iza qara'nal Qur'an, berhenti baca Yasin, nggak tahu artinya itu. Gitu. Tapi kalau kita bacanya itu sesuai dengan aturan Allah, maka ikuti itu apa sih yang di dalam kitab Yasin, kenapa sih harus diulang-ulang itu, apa sih ada isi di dalamnya. Kita harus tahu tuh apa sih, kenapa sih gitu. Di dalam surat Yasin itu ada apa? Kenapa sih diulang-ulang sama kita? Gitu ya. Meskipun orang ada berpikir nggak usah baca Yasin aja. Bahkan yang dalam hadis itu disunahkan bahkan surah Al-Kahfi, Pak. Awal minimal 10 ayat pertama. Sunahnya hadisnya. Kenapa? Nah sekarang ya oke lah kita baca surat Yasin, tapi minimal sekali-sekali itu kita di rumah buka tuh terjemahnya, satu ayat terjemahin. Kita bisa fattabi Qur'ana di situ. Maksudnya nanti Allah jelaskan itu Al-Quran, summa inna alaina bayana, sesuai dengan ayat keterangan itu. Allah jelaskan pada kita, tambah dekat dengan Al-Quran. Gitu ya. Nah, itu 2 pasal itu aja pagi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah wawasan kita. Dan sebagaimana yang ini, mari kita berdoa. Setelah berdoa nanti Pak Koming ya, nanti kesini ya. Mari sama-sama kita berdoa. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak tentang materi ini? Nggak ada. Nah, satu ya, silakan. Wakaf.
Suaranya agak kencengin dikit, suaranya agak kerasin. lupa. Ya udah, pokoknya intinya itu ya. Iya. Baik. Baik. Iya. Halo Bapak, Ibu dengerin nih pertanyaannya ya. Ya. Ini awas nih, jaga nih. Awas ya. Ibu dengerin ya, Bapak-bapak. Pertanyaannya gini. Kenapa kalau ada orang wakaf kok kadang-kadang panitianya atau pengurusnya itu enggak nyampein, wakafnya dikurang, wakafnya dipotong 2,5% dan seterusnya gitu ya. Bahkan enggak ada. Ya, itu berarti enggak amanah itu. Enggak boleh. Kalau ada yang begitu ya, makanya saya bilang itu emang kenyataan demikian ya, dalam keadaan masyarakat kita ya demikian gitu. Tapi kalau kita udah tahu ya jangan mau wakaf orang atau umpamanya sedekah orang kita potong persentase. Buat apa, kita nggak dapat apa-apa jadinya. Sama, maaf ya, saya contohin tuh. Sama kita seperti mafia jadinya, mafia zakat, mafia wakaf jadinya. Bukan panitia. Panitia itu tugasnya menerima dan mendistribusikan, menerima, mendistribusikan. Maka dia punya amanat di situ. Gitu. Sama seperti segala sesuatu dah, umpamanya orang menitipkan sama kita, kita potong, kita coding. Yang ini untuk kita, jangan. Enggak boleh lah. Ya, saya rasa ya dalam praktik banyak Pak. Salah satunya yang Pak Arman sampaikan gitu. Nah praktik-praktiknya kita nggak usah yang begitu-begitu. Gitu. Al-Quran aja nggak boleh Pak. Kalau Allah katakan satu surat Al-Ikhlas satu demikian, ya jangan kita potong-potong yang senang-senang aja, yang enggak. Karena ini aturan itu. Awas Pak nih, ingat banget nih aturan. Bapak bisa baca itu di surat bukan surat Anbiya, At-Talaq, baca. Di akhirat nanti kita semua yang ngelihat ini bisa dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Enggak ngelihat kita. Buta. Maka kita nanti bertanya tuh. Ya Allah, kok saya dibangkitkan buta ya Allah, padahal dulu di dunia saya ngelihat. Maka ketika Allah ditanya begitu, ya, itu Al-Quran yang suruh dikasih hidayah sama kita enggak lakukan, ya. Kemudian kata Allah, waqad kuntu basira ya Allah. Dulu saya ngelihat, kenapa saya dibangkitkan dengan ama sekarang, dengan buta? Wa kadzalika tunsa, jawab Allah. Artinya yang demikian itu kamu buta itu karena kamu tidak melakukan.
Apa? Tidak melakukan Al-Quran, yang disuruh perintah Al-Quran nggak dilakukan. Waqad kuntu basiro. Meskipun kamu suka di dunia dulu katanya melihat, tapi dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Buta hatinya. Jangan heran tuh nanti. Ya kalau buta aja Pak. Dari sekarang kita bayangin dah, Pak Haji Aris dah, maaf ya, bayangin dah, kaya dah. Begitu keluar masjid kita nggak bisa ngelihat. Jangankan yang jauh-jauh, saya rasa nggak sampai kita ke rumah. Apalagi di akhirat. Nah, Allah sudah di dalam Al-Quran sudah jelasin. Jadi peringatan-peringatan dalam Al-Quran ini panduan hidup kita. Jika kita nggak lakukan, sekarang kita ngelihat, nanti dia buta, nggak lihat gitu. Bagaimana kita bisa mau hidup hasanah fil akhirah? Nah sekarang makanya buka itu pintu hati kita supaya bisa menerima Al-Quran. Caranya bagaimana? Fattabi Quran, ikuti. Ya, gitu. Karena gitu Pak. Jadi memang Pak Ahmad di dalam kegiatan sosial, di dalam kehidupan kita ya banyak macam-macamnya. Disitulah Allah lagi milih kita. Mana orang-orang yang baik, mana orang yang enggak. Ya kan surga neraka terbuka sama semua orang. Ya Allah milih. Kalau kau baik ya ini surga. Kalau enggak baik ya itu lah gitu. Karena gitu ya. Dah. Satu aja pertanyaan. Mari kita berdoa. Setelah berdoa, ya nanti kita Bang Komeng kami mohon kesini menyampaikan apa maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi salihin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أدخلنا في رمضان شهر سلامة من الأسقام والفراغ من الأسقام ورتي باليسير من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri taklim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.